Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada sesi yang ke-72 ini kita masih membahas tentang koperasi. Kali ini kita mencoba melihat gambaran umum aspek yang disebut dengan keragaan koperasi. Raga ya, bukan ragam ya. Saya mengikuti istilah Kementerian Koperasi saja. Yang dia maksud raga itu ya jumlah koperasinya, di mana saja, jumlah anggotanya, modal usahanya, omsetnya, keragaan lah itu istilahnya. Disebut begitu oleh Kementerian Koperasi. Sebenarnya tadi kita sudah ada menyinggung sedikit, tapi ini kita coba lebih lihat lah bagaimana sih keragaan koperasi di Indonesia sejauh ini. Nah, tadi ada slide di sesi sebelumnya kita kembali tampilkan bahwa jumlah koperasi aktif di tahun 2020 itu sebanyak 127.124 unit. Nah, jumlah anggotanya 25,10 juta orang. Nah, ini lihat lebih jeli lagi ya, tadi bahwa koperasi aktif itu ada definisinya di Kementerian Koperasi yang saya ingat misalnya pernah RAT dalam 3 tahun terakhir. Jadi bukan meskipun tahun ini belum, tapi sudah pernah. Lalu ada lagi kepengurusan yang masih tercatat, ada laporan terakhir 1 atau 2 tahun kepada misalnya dinas koperasi di tingkat 2 dan seterusnya, ada laporannya. Nah, jumlah anggotanya 25 juta. Ini adalah jumlah anggota koperasi terbanyak kalau saya tidak salah ingat di seluruh dunia untuk satu negara. Koperasinya juga, jumlah koperasinya ya. Nah, tetapi menarik, di slide berikut kita coba lihat di koperasi aktif yang 127.000 ini, yang RAT setahun terakhir itu ya hanya 47.000, jadi nggak berapa persen itu, kurang lebih 3/3-nya ya, sepertiga lebih tentu. Kira-kira 35%, 40%-nya nggak sampai separuh yang RAT. Karena ini data tahun 2020, berarti kan RAT pada tahun 2020, kita belum tahu yang 2021. Nah, jadi aktif, tapi nggak RAT tahun 2020. Itu banyak. Yang RAT 47. Jadi kalau mau definisi ketat, sebenarnya harus yang RAT 47.000. Nah, dulu di Menteri Koperasi sebelum yang sekarang, Pak Yoga ya, Pak Pipa, itu orang Bali itu, Pak beliau, saya bahkan sempat berbincang beberapa kali, agak intens ya ketika ada kunjungan dan atau dia pas kali lain dia mau membuka acara koperasi yang kebetulan saya ketua steering committee-nya, nunggu waktu banyak bincang di tahun 2017 16 itu saya banyak bincang. Beliau awalnya kita pengennya ini tidak lagi mengikuti hanya sekedar jalur birokrasi yang dilaporkan oleh tingkat 2 maupun tingkat 1. Tapi kami ingin koperasi itu secara aktif disertifikasi ulang lah. Kira-kira begitu. Jadi koperasi itu sebenarnya ada nomor induk koperasinya. Nah, tetapi ini disuruh daftar ulang, ini orang jadi tidak hanya RAT tapi memiliki sertifikat nomor induk koperasi. Waktu itu juga sudah dibuka, dia bisa bersifat fisik, bisa melewati jalur online. Tapi memang beberapa peristiwa lucu terjadi ya. Mungkin Pak Menteri nggak tahu bahwa kapasitas SDM-nya, kapasitas macam-macam lah di kantor kementerian itu nggak cukup. Sehingga misalnya yang online terbata-bata melayani karena memang aspek-aspek teknis IT-nya nggak mendukung. Nah, akhirnya kembali pada orang mendaftar fisik ya untuk sertifikat itu, dan itu juga tumpuk-tumpuk. Saya saja kadang merasa bersalah, beberapa kawan yang kena saya pengurus koperasi minta bantuan, saya kontak sana, dicarikan. Jadi kalau begini bagaimana urutan yang diurus saja berdasarkan beberapa orang yang mengendorse itu kan kayak orang pendaftaran apa kan. Artinya, tapi juga saya mau nyalahin kawan-kawan di kementerian juga susah karena memang orangnya terlalu sedikit, resourcesnya dalam banyak hal rendah, tidak memadai. Tadi kan ada kaitannya dengan anggaran. Intinya usaha Pak Menteri sebelum ini, sebelum Pak Teten ini, itu sudah habis-habisan. Ternyata yang daftar sampai di 2020 itu NIK-nya 38.865. Jadi gampangannya koperasi aktifnya 127.000, yang RAT 47.000,
yang tercatat memiliki NIK lebih sedikit lagi, 38.000. Padahal ini nanti maunya berangsur-angsur koperasi yang diakui itu yang punya nomor induk koperasi, kira-kira begitu sebenarnya. Nah, tapi faktanya berat masih. Itu jadi jumlah koperasi aktif, lalu RAT, lalu nomor induk koperasi. Saya tidak tahu keberlanjutannya nomor induk koperasi ini. Itu dari sisi fisik ya, keragaan koperasi. Lalu koperasi yang sebanyak itu, bagaimana dengan keadaan keuangannya secara umum? Nah, sekali lagi ini adalah berdasarkan laporan, ya, laporan bertingkat sampai direkap oleh Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi nggak punya resources untuk ini mengecek ulang secara fisik ke daerah-daerah, nggak mungkin, tidak mungkin ya, tidak dilakukan. Saya betul-betul mengusulkan ini harus sensus bersama-sama BPS. Nah, ternyata BPS melakukan sendiri tapi khusus koperasi simpan pinjam, tapi tidak juga dengan metode sensus, lebih metode survei saja. Nah, sehingga saya tidak kutip ini. Saya sempat kutip beberapa kali, malah meragukan juga data BPS, mending data Kementerian UKM akhirnya. Sekalipun kelemahannya laporan bertingkat itu kadang kan as usual ya. Patut-patutan lah, kalau sebelumnya 10, masa sekarang nggak ditulis 11, besok ditulis 14, gitu itu kadang ada aspek itu juga. Karena proses untuk memeriksanya tidak cukup kuat ya. Tentu saya ingin mengatakan itu bersifat umum, bahwa beberapa daerah, saya sekali lagi puji Jawa Tengah yang saya tahu, Jawa Tengah itu termasuk dinas koperasi yang termasuk apa ya, serius gitu loh, dia ngecek di kabupaten kota, mendatangi, dan dinasnya sendiri memiliki resources yang cukup kuat, itu salah satu lah. Kembali ke data keseluruhan Indonesia, itu kalau kita lihat modal sendirinya, yang biru ya, itu modal sendiri. Atau volume usaha dulu deh. Volume usaha itu volume, jadi omset lah. Itu 174 triliun ya tahun 2020. Ya gampang kan kalau mau kita hitung-hitungan 174, PDB-nya 16.600 triliun. Kira-kira jauh banget kan? Jadi kalau dibandingkan dengan PDB dia hanya berapa itu? 1% ya, nggak sampai 10%. Maaf 10%. 10% dari 100. Enggak, 1% benar. Jadi volume usaha koperasi ke PDB itu ya sempat disebut-sebut angka 3 atau 4%, tapi ya segitu. Kalau pakai data ini malah 1 sebenarnya. Saya tidak tahu juga dulu waktu keluar angka 4 dari 4,5 apa dari Kementerian, kelihatannya dia tidak melihat volume usaha tapi hitungan lain. Nah, data volume usaha dari Kementerian sendiri nggak sampai, cuma sekitar 1,5%. Lalu modal sendirinya itu yang biru 79 triliun. Nah, ini menarik kan, modal luarnya justru 90 triliun. Jadi koperasi secara umum ya, secara keseluruhan, modal dari luar lebih banyak daripada modalnya sendiri. Ingat tadi sendi-sendi dan prinsip koperasi. Nah, bahkan kalau kita bandingkan dengan tahun 2014, ini mohon maaf ya, tidak untuk mengkritik pemerintahan Pak Jokowi, ini soal angka saja. Itu ya sebelumnya lebih besar modal sendiri kan, 105 triliun berbanding 94,8. Jadi modal sendirinya menurun. Dan modal bersama-samanya juga menurun, karena yang dalam menurun banyak, yang luar menurun sedikit. Nah, pada saat yang bersamaan SHU-nya juga stuck itu di beberapa tahun terakhir dan lebih rendah dari tahun-tahun lama dari 2014. Ini fakta ya, bahwa kita mau bicara koperasi terpinggirkan dalam dinamika ekonomi, ya ini mungkin salah satu titik masuk bahwa secara makroekonomi ya semacam ini. Lalu kita pengen tahu juga provinsi-provinsi mana sih yang operasinya cukup banyak. Nah, kebetulan saya nggak sempat mengolah yang 2020 ya, karena datanya itu PDF itu berulang kali dalam perkuliahan ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang di YouTube-nya ada yang mendengar lah, para pihak di kementerian lembaga atau pemerintah daerah atau BUMN. Kita selalu berurusan dengan lembaga-lembaga publik yang tidak menyajikan informasi dengan cara user friendly. Bahkan ada yang tidak menyajikan. Banyak mereka menyajikan dengan data bentuk PDF gitu ya. Bahkan PDF-nya kadang dikunci sehingga kita mau copy paste sulit. Padahal kan untuk keperluan belajar
mestinya mereka sajikan dengan file-file buat pembelajar itu mudah, time series, Excel, supaya kita bisa melakukan analisis kan. Nah, ini saya belum sempat, Mbak Rahma juga belum saya minta, karena ya kasihan juga nih 34 provinsi satu-satu di ini. Nah, yang ada ini 2019 nih dari kuliah tahun lalu. Tapi yang 2020-nya saya kasih huruf tebal di belakang, di samping. Nah, kalau dilihat itu, koperasi yang paling aktif, paling banyak itu dia di Pulau Jawa ya. Jadi di Jawa ini, kalau semua provinsi Jawa ya jauh banget dengan di luar Jawa. Nah, kalau secara provinsi, itu yang aktif paling banyak Jawa Timur di tahun yang ini gambar 2019. Kalau yang dilihat kanan, yang huruf tebal hitam itu data 2020. Jawa Timur 22.464 unit koperasi. Jawa Barat 14.706, Jawa Tengah 12.190. Ini jumlah koperasi aktif loh ya. Tidak soal kualitas, tidak soal bahwa berarti gerakan koperasi di situ lebih baik, enggak, ini cuma data saja. Nanti panjang pembahasan. Kita harus melakukan time series mestinya. Jawa Timur itu selama 15 tahun bagaimana? Jawa Barat 15 tahun bagaimana, Jawa Tengah bagaimana. Tadi sudah saya ingatkan, selain koperasi aktif, kita juga mau lihat RAT-nya. Selain RAT-nya, kita juga untuk data terkini, tapi belum bisa time series yang punya sertifikat nomor induk koperasi. Lalu kita juga bisa memeriksa tentang simpanan pokok, simpanan pokok, tadi modal sendiri, modal pinjaman untuk masing-masing provinsi. Datanya ada, nanti saya tunjukin. Cuma tadi PDF, Anda harus mengolahnya, download satu-satu. Sedangkan yang sedikit koperasinya itu Kalimantan Utara dan Papua Barat, Kalimantan Utara Provinsi Baru ya. Itu. Kemudian kalau kita lihat jumlah anggota di slide berikut. Jadi itu tadi kan jumlah koperasinya. Lalu jumlah anggotanya ini menarik ya. Jadi tadi yang paling banyak di jumlah jumlah koperasi itu kan Jawa Timur, disusul Jawa Barat, baru Jawa Tengah. Tapi kalau jumlah anggota yang paling banyak itu Jawa Tengah. Jadi koperasinya lebih sedikit, separuh dari Jawa Timur, tapi anggotanya banyak, 5,7 juta. Kalau sebagai selingan ya harus diingat ya, memang gerakan koperasi ini sejak zaman kolonial memang Jawa Tengah kan. Itu nanti yang jadi Bank Rakyat Indonesia kan aslinya juga koperasi samping aslinya. Maksudnya asal-usulnya ada kaitannya dengan gerakan koperasi, ada kaitannya dengan gerakan ekonomi rakyat yang di Jawa Tengah gitu. Nah, Jawa Barat itu hurufnya Jawa Timur nggak kelihatan ya karena itu yang kan saya besarin. Yang nomor 2 itu Jawa Timur 3,6, lalu Jawa Barat itu 2, berapa. Tapi itu data 2019, data 2020 Anda bisa lihat ke kiri. Sedangkan Papua itu sedikit, Sulawesi Barat sedikit, Papua bahkan turun 2019 ke 2020. Yang lain-lain itu kalau Jawa Tengah itu naik dari 5,7 jadi hampir 7 juta, Jawa Timur stuck, Jawa Barat naik sedikit. Tapi nanti kalau Anda banyak bepergian, ya kalau ada waktu untuk lihat-lihat koperasi ini, memang ini data-data seperti ini bisa bias. Maksudnya di lapangan macam-macam. Kalau misalnya khusus simpan pinjam, itu memang Jawa Tengah termasuk yang sangat maju ya. Jawa Barat koperasi simpan pinjam banyak, tapi yang bermasalah juga banyak. Tapi nanti ada koperasi-koperasi yang sifatnya produksi yang bahkan bisa dikatakan produksi bottom up ya, memang ada penggalangan kekuatan organisasi ekonomi. Mungkin kita tidak bisa bicara provinsi, lebih kekhasan beberapa kabupaten kota, beberapa ini lebih kuat dibandingkan yang lain. Dan umumnya koperasi-koperasi yang kuat di berbagai daerah, kabupaten kota, atau terkait dengan kelompok tertentu itu bercirikan orang-orang yang militan ya penggeraknya. Jadi saya cenderung begitu. Kalau simpan pinjam itu kadang-kadang kaitannya dengan budaya meminjam. Jawa Tengah itu agak terbentuk. Kalau Anda perhatikan memang di bank pun kredit mikro kecil itu yang secara presentasi tentu ya. Kalau secara nilai itu tetap Jawa Tengah itu yang kuat. Karena mungkin rasa malu untuk tidak membayar itu sudah berkembang. Nah, Jawa Barat ini unik. Omset apa gede terus dari dulu, tapi ini contoh saja, bukan berarti Jawa Barat buruk begitu ya, tapi menarik ini dianalisis koperasi simpan pinjam, kredit perbankan mikro kecil berdasarkan provinsi atau lebih khusus lagi kabupaten kota
bisa jadi ada pola-polanya. Ya nanti kalau saya sebut polanya nanti dianggap menghina daerah ya. Tapi saya sudah punya praduga, tentu harus diuji ya. Tidak boleh juga saya, karena kalau kita sebagai pembelajar ekonomi kan harus atas dasar data. Nah, dan pembelajaran kita juga tentang kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah itu juga harus hati-hati. Koperasi lebih ketat sebenarnya, internal koperasi menyatakan bermasalah dibandingkan bank, karena memang harus dia mana itu tinggi ya, rata-rata koperasi simpan pinjam itu kredit bermasalahnya tinggi. Kalau bank mungkin bisa lebih rendah karena dia ada dana cadangan, kemudian perlakuan akuntansi yang masih bisa melakukan persuasi atau untuk sementara mengatasi dengan manajemen tertentu untuk tertampil tidak sebesar yang sedang bermasalah beneran gitu ya. Kalau operasi nggak bisa, kalau udah bermasalah dia pembukuannya juga berat, tetap harus dia taruh. Jadi kisaran 10% kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah di koperasi simpan pinjam sedang terjadi saat ini. Nah, bahkan sudah banyak yang mengeluh saya udah ngos-ngosan gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan cepat membaiklah mereka. Itu jumlah anggota. Nah, kalau Anda berminat di slide berikut mau mengolah, ini datanya seperti slide berikut. Nanti masuk ke web Kementerian UKM ya. Jangan Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM. Ini yang saya sajikan adalah download data tahun 2020. Di sana tersedia data sejak tahun 2000. Lumayan kan? Bisa 20 tahun. Dan cukup konsisten. Jadi kalau salah, salahnya konsisten gitu. Artinya bisa dipakai lah bahwa nanti kita punya perbandingan dari riset para pakar. Jadi ada beberapa tulisan tesis, disertasi. Begitu juga kita bisa lihat data dari penelitian-penelitian tertentu itu kita bisa bandingkan. Nah ini kan menarik nih. Ada data provinsi, koperasi, RAT-nya, jumlah anggota, modal sendiri, modal luar, aset, volume usaha, SHU. Jadi kita bisa coba analisis ya untuk dapat gambaran umum. Kalau nanti kita tertarik pada provinsi tertentu, kita coba masuk ke web dinas. Kalau di dinas nggak ada, mungkin BPS daerah itu BPS daerah agak kuat, agak lemah data ini ya. Tapi mungkin dicari-cari saja di dinas melalui internet dulu. Kalau Anda di daerah tersebut, Anda bisa datang ke sambil cari tahu ya seberapa respon orang koperasi kalau kita peneliti mau tahu gitu. Nah, nanti ini masih data umum, secara spesifik Anda mungkin lebih mudah mendapatkan studi-studi tentang jenis tertentu ya, misalnya kredit union mana atau BMT mana atau koperasi susuprah mana, itu lebih banyak malah kalau kita googling malah bisa dapat. Tetapi menurut saya kalau kita punya juga gambaran makronya ini, itu nanti kita bisa bernarasi baik ya, belum jangan sampai juga ya itulah masalahnya kalau kita baca-baca terbitan tentang koperasi, wah koperasi sukses apa gitu. Masalahnya koperasi yang hancur jarang diceritain ya. Nanti Anda terkejut juga dapat buku koperasi sukses tahun 2014, kalau Anda cari malah nggak ada lagi dia di 2020. Saya tidak mau nyebut namanya lah. Dulu saya beberapa kali juga diundang waktu World Bank tertarik banget dengan koperasi simpan pinjam. Nggak tahu dia survei kemana-mana, dananya besar. Tapi ya begitu, karena tidak tahu petanya, tidak membawa orang yang beneran aktif di koperasi, tapi adalah dokter, pengamat, ya, salah jalan maksudnya dia nyari di tempat data yang nggak ada. Orang koperasi nggak bakalan mau, apalagi simpan pinjam ini ngasih data. Nah ini juga masalah ya, serba salah juga sih kalau Anda tahu posisi mereka. Ya ini peneliti minta data-data modal jumlah anggota untuk apa kan begitu. Inilah dilema kita. Di satu sisi kita butuh data-data yang baik untuk menganalisis, di sisi lain kawan-kawan pelaku koperasi itu juga banyak mengalami sejarah buruk ya bahwa data mereka disalahgunakan orang dan sebagainya. Terakhir ya waktu kasus bantuan-bantuan kemarin. Jadi minta data bukan koperasinya ya, karena koperasi tidak langsung dapat, yang dapat kan nasabahnya. Nah, ternyata ketika dapat data itu dari melewati koperasi untuk mendapat bantuan, ada dampak-dampak ikutannya. Mungkin oknum AO dan sebagainya lalu memaksimalkan data yang dimiliki untuk hal-hal kegiatan lainnya, untuk memberi pinjaman kah dan seterusnya. Padahal itu adalah customer-nya dari koperasi, anggota gitu. Jadi panjang masalah kan. Nah,
Gitu. Lalu sebagai bagian penutup dari diskusi kita ini, tapi saya tidak sempat mengupdate ya, ini data kuliah setahun yang lalu, setahun lebih malah. Harusnya Bapak Ibu Saudara nanti dicoba ini, diketik ini, dicari data terbarunya dari data International Cooperative Alliance (ECA). Itu dulu, itu organisasi gerakan koperasi internasional 1895. Beranggotakan, ini berarti saya dapat lihat dari laporan 2019-nya ya, berarti sudah ada laporan 2020 mestinya. 220 organisasi gerakan koperasi, 85 negara, Indonesia diwakili di Kopin. Nah, itu masalahnya kan. Diwakili di Kopin, Kopinnya bagaimana, silakan dicek. Nah, salah satu kegiatannya ini juga kita tidak harus selalu mengikuti ECA ini ya, tapi bagaimanapun kan untuk cermin perlu. Dia menyajikan tiap tahun, ini loh 300 koperasi kelas dunia. Nanti ada lagi macam-macam kategori dia untuk ya kalau orang kaya itu ya Fortune 500 kayak gitu-gitulah. Tapi ini koperasi. Ada kegiatan rutin begitunya. Ada 300 koperasi terbesar dari sisi turnover, aset dan seterusnya. Ada cara ngitungnya lah. Ada survei-surveinya dia, perhitungan dari buku-bukunya. Apa kemudian yang terjadi? Mari kita lihat slide berikut ya. Di 300 koperasi terbesar di Indonesia nggak ada ya, bisa ditebak ya di slide berikut Mbak. Ya, padahal kalau volume usahanya ini turnovernya berapa itu? Gede banget ya, Indonesia jauh itu masih. Karena memang di beberapa negara koperasi itu sangat besar, bukan besar lagi ya, sangat besar. Indonesia nggak masuk. Ya dulu sempat ada pikir, wah bagaimana Indonesia ini masuklah kalau perlu top 100 ya. Nah di slide berikut ini saya sarankan untuk nanti dicek di webnya ECA ya. Ini untuk nanti dibagi, silakan peserta untuk melihat-lihat dulu di sini untuk titik masuk. Nah yang menarik di slide ini adalah bahwa koperasi produsen yang kuat gitu. Nah, kita tadi kan ingat tadi konsumen simpan pinjam, ini produsen. Jadi misalnya koperasi peternak sapi susu perah itu ya sudah Uni Eropa itu, anggota antar negara bahkan. Dengan cara, saya sih diceritakan saja ya, dulu ada pejabat eselon 2 di Kementerian Koperasi, kemudian beliau jadi deputi, saya akrab cerita sampai Pak Wali, wah itu saya sempat ikut menyaksikan rapat RAT-nya Koperasi Susu Pra Eropa. Mereka sudah pakai internet waktu itu sih, belum WhatsApp, belum Zoom gini ya, tapi kan sudah ada bisa gitu untuk melalui jaringan internet untuk RAT secara daring, bukan karena COVID ya. Nah, lihat ini ada ya memang meskipun namanya koperasi konsumen juga sudah kuat yaitu 62 masuk diantaranya, tapi kita jauh banget ya. Bahkan koperasi pekerja itu cuma 6. Di sini kalau kita hitung-hitungan koperasi yang kelihatannya agak jalan, bukan agak ya, jalan dan untung koperasi pegawai, mau itu pegawai negeri atau dalam sebuah perusahaan besar karena potong gaji kan, beli dengan kredit atau beli di toko yang barang-barang tersedia, ambilnya dari gaji dan seterusnya ya. Ya banyak yang kawan-kawan gerakan koperasi suka mendebat, ya itu mah bukan koperasi ya, tapi kan masih disebut koperasi. Jadi bukan organisasi gerakan ekonomi rakyat, kira-kira begitu. Nah, Indonesia yang itu yang banyak. Nah, semacam itu ya. Jadi sesi ini kita tidak cukup panjang. Yang penting lalu kesimpulannya saya ulangi kembali bahwa dari 2 sesi kita bicara tentang koperasi ini, memang koperasi ini jelas-jelas menjadi amanat konstitusi. Belum dihapus, tetapi dalam praktek-praktek pengelolaan ekonomi negara, dia mengalami pasang surut. Lebih banyak surutnya daripada pasangnya. Cuma tetap tidak ada satupun era pemerintahan yang berani mengatakan koperasi itu tidak penting. Tidak perlu diurusi, semua menyatakan penting. Bahkan kata-kata Soko Guru suka dikutip. Pokoknya koperasi ini pilar dan seterusnya. Lalu ada kementerian lembaga dan juga merupakan SKPD yang wajib ada ya meskipun boleh digabung di daerah.
Maka ada SKPD koperasi, meskipun koperasi dan apa disambung. Nah, di sisi lain alokasi anggaran kepada mereka itu ya termasuk yang kecil dimanapun, di pusat, provinsi maupun kabupaten, dengan pengecualian 1, 2, 3 daerah ya. Begitu juga dengan resourcesnya, misalnya pegawainya, termasuk UKM-nya. Kementerian UKM itu agak sedikit kesusahan mereka itu. Banyak PLT di sana. Kalau sebuah KL itu banyak PLT-nya, itu berarti ada kesenjangan perkaderan. Pangkat pada nggak cukup, tapi harus ada yang jabat. Gitu loh. Nanti dicek aja. Nah, hal lain kita juga merasakan di banyak industri itu artinya untuk menyebut sektor ya. Itu koperasi umumnya tidak ada yang menjadi pemain dominan, lengkap hampir di semua itu. Sebutlah misalnya perdagangan eceran, yang mestinya bisa kan koperasi jadi pemain utama. Tidak juga kan. Dan di banyak koperasi produksi yang secara umum baik, keuangannya baik, kesejahteraan anggotanya juga tidak buruk-buruk amat, tetapi kalau dari sisi kemandirian, umumnya yang begitu itu hidup karena dia menjadi plasma atau bagian dari sebuah industri yang besar. Nah, ini juga tanda tanya kalau untuk gerakan koperasi. Meskipun begitu, saya tidak menutup mata ada beberapa koperasi, sebutlah cukup banyak, secara jumlah, secara orang, pegiat-pegiat koperasi yang masih fight ya, yang tidak banyak jumlah orangnya, tapi signifikan untuk memperjuangkan anggotanya, pengurusnya itu juga ada. Karena itu kita memerlukan studi mendalam terhadap yang success story ini, tetapi menurut saya meskipun saya tadi menyampaikan soal koperasi ECA yang gede-gede, kita juga tidak perlu terlalu terpesona ya, karena oke, kecil oke, besar oke, selama dia terkait dengan kesejahteraan anggota yang meningkat. Lalu kalau seluruh penduduk dewasa ditambah anak-anak di Indonesia di atas usia, sebutlah di atas 7 tahun menjadi anggota koperasi, kalau peningkatan kesejahteraan koperasi berarti peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Banyak PR di sini, tapi jangan pernah kita putus harapan. Atau kalau mau ekstrim sekalian aja, nggak usah ada undang-undang koperasi, nggak usah lagi dibicarakan kalau mau. Tapi kalau masih kita konsisten dengan amanah Undang-Undang Dasar dan kita masih punya Undang-Undang Koperasi dan seterusnya tadi, mengapa kita mau jadi bangsa yang munafik gitu ya? Disebut-sebut, tapi ya bagaimana begitu. Mudah-mudahan kuliah ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.